Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrini Zain dari kelas PAI 2E kelompok 4, yang mana saya akan menjelaskan tentang kehidupan Abu Bakar. Nama Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Laith bin Fir. Ibunya adalah Ummu Al-Khair Salma bin Syar bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Berarti ayah dan ibunya berasal dari kabilah Bani Taim. Ayahnya diberi kunyah atau nama panggilan Abu Quhafah. Pada masa jahiliyah, Abu Bakar As-Siddiq digelar Atid Imam Takhari, menyebutkan dari Jalur Ibnu Huwayyah bahwa anak-anak Abu Quhafah ada 3 orang. Pertama Atid Abu Bakar, kedua Mutak, ketiga Utaid. Pada umumnya, para wanita Bani Sa'ad mengasuh anak-anak dari penduduk Mekah untuk disusui. Ada kemungkinan bahwa pada tahun itu Abu Bakar dan Rasulullah sempat tinggal secara bersamaan di dataran tinggi Bani Sa'ad selama 1-2 tahun. Bisa jadi persahabatan dan kedekatan keduanya ketika dewasa sejatinya telah dimulai sejak mereka kecil. Adapun satu perbedaan di antara kehidupan Abu Bakar dan Rasulullah. Ketika masa kecil, Rasulullah telah menjadi anak yatim piatu. Sebelumnya beliau tinggal bersama kakeknya, lalu berpindah ke rumah paman beliau. 1. Karakter fisik dan akhlaknya. Abu Bakar adalah seorang yang kurus, berkulit putih. Aisyah menerangkan karakter bapaknya. Beliau berkulit putih, kurus, tipis, kulit pelipisnya kecil, pinggang sehingga kain selalu turun dan pinggangnya wajahnya selalu berkeringatan, hitam matanya, berkening lebar, tidak bisa bersahaja dan selalu mengenai jenggotnya dengan memakai hinai atau katam. Begitulah karakter fisik beliau. Adapun akhlak beliau terkenal dengan kebaikan, keberanian, kokoh, pendirian, selalu memiliki ide-ide yang cemerlang dalam keadaan genting. Kedua, keislamannya. Abu Bakar adalah lelaki yang pertama kali memeluk Islam, walaupun Khadijah lebih dahulu masuk Islam daripadanya. Adapun dari golongan anak-anak Ali adalah yang pertama kali memeluk Islam, sementara Zaid bin Haritsah adalah yang pertama kali memeluk Islam dari golongan budak. Ternyata keislaman Abu Bakar dan paling banyak membawa manfaat besar terhadap Islam dari kaum muslimin dibandingkan dengan keislaman lainnya, karena kedudukan yang tinggi dan semangat serta kesungguhannya dalam berdakwah. Beliau selalu mengiringi Rasulullah selama di Mekah, bahkan dialah yang mengiringi beliau ketika bersembunyi dalam gua dan dalam perjalanan hijrah hingga sampai ke Madinah. Yang ketiga, istri-istri dan anaknya. Abu Bakar pernah menikahi Kulatay bin Abad al-Huzha bin Abad bin As pada masa jahiliyah, dan dari pernikahan tersebut lahirlah Abdullah dan Asma. Beliau juga menikahi Asma bin Umais bin Ahmad bin Taim bin Asah Amiyah, dan sebelumnya Asma diistri oleh Ja'far bin Abu Thalib. Dari pernikahan inilah lahirlah Muhammad bin Abu Bakar yang lahir pada waktu Haji Wada di Zulhulaifah. Abu Bakar pernah singgah di rumah Khadijah ketika beliau datang ke Madinah, kemudian mempersunting putrinya, dan lalu beliau masih terus berdiam di suatu tempat yang disebut dengan As-Sunuh, sehingga Rasulullah wafat dan beliau kemudian diangkat menjadi khalifah. Sepeninggal Rasulullah dan pernikahan tersebut lahirlah Ummu Kalsum setelah wafat Rasulullah. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amartania. Saya selaku pemateri ketiga dari kelompok 4. Baiklah, saya akan membacakan tentang pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Yang pertama yaitu pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. 5 hari menjelang wafat, Rasulullah berpidato menerangkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dibanding seluruh sahabat lainnya. Ditambah lagi instruksi Nabi di hadapan seluruh sahabat agar Abu Bakar menjadi imam kaum muslim dalam sholat. Setelah wafat Rasulullah SAW pada hari Senin
tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Mulailah periode Khulafaur Rasyidin. Periode kepemimpinan Abu Bakar singkat, hanya 2 tahun lebih, dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Namun, ia mampu mengamankan negara baru, Islam, dari pepecahan dan kehancuran, baik di kalangan sahabat mengenai persoalan penggantian Nabi maupun tekanan-tekanan dari luar dan dari dalam. Semua sahabat sepakat untuk memberikan dukungan mereka secara penuh terhadap apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar berupa pengumpulan Al-Quran menjadi sebuah mushaf. Kemudian para sahabat membantu meneliti naskah-naskah Al-Quran dan menulisnya kembali. Yang kedua yaitu adalah jasa Abu Bakar. Setelah menjabat sebagai khalifah, maka beliaulah yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap seluruh negeri Islam dan wilayah kekhalifahannya. Sepeninggalan Rasulullah, maka tercatat sejumlah reputasi beliau yang gemilang, di antara lainnya yaitu A. Instruksi agar jenazah Rasulullah diurus hingga dikebumikan. Yang B. Melanjutkan misi pasukan yang mimpin Usamah yang sebelumnya telah dipersiapkan Rasulullah sebelum wafat. Yang ketiga, kebijakannya menyatukan persepsi seluruh sahabat untuk memerangi kaum murtad dengan segala persiapan ke arah itu. D. Ibnu Katsir berkata, pada tahun 12 Hijriah, Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Zaid bin Thalib agar mengumpulkan Al-Quran dari berbagai tempat penulisannya, baik yang ditulis dari kulit-kulit, dedaunan, maupun yang dihafal dalam dada kaum muslimin. 3. Kebijakan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan keimanan, yaitu menanamkan bahwa satu-satunya yang wajib selain disembah adalah Allah. B. Pendidikan akhlak, seperti adab masuk rumah, sopan santun bertetangga, dan bergaul. Yang C. Pendidikan ibadah, seperti pelaksanaan sholat, puasa, dan haji. Yang D. Kesehatan, seperti kebersihan, gerak-gerik dalam sholat merupakan didikan untuk memperkuat jasmani dan rohani. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Nur Mahmudi. Saya dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan materi kami yang keempat, yaitu tentang administrasi dan organisasi pemerintahan Abu Bakar. Kepemimpinan manajemen dakwah pada masa sahabat. Pada masa Khulafaur Rasyidin, lebih banyak muncul organisasi negara yang dikelola dengan baik, yang mendukung dakwah Islamiyah. Sebutan organisasi di masa itu yaitu Al-Nidam, yang memiliki infrastruktur dan struktur organisasi yang terorganisir dengan baik, seperti pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq yang dapat membuat perubahan mengenai kerangka lembaga kenegaraan. Abu Bakar mempercayakan masalah pengadilan kepada Umar bin Khattab. Penanganan tawanan beliau serahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Untuk bendaharanya yaitu dia percayakan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Pada masa ini Dewan Syura masih seperti pada masa Rasulullah SAW. Bentuk kepemimpinan manajemen dakwah pada masa pemerintahan Abu Bakar memiliki kontribusi yang sangat besar dalam mengembangkan Islam pada masa selanjutnya. Hasan Ibrahim Hasan dalam bukunya yang berjudul Tariq Al-Islam Al-Siyasah Al-Jama' sebagaimana yang dikutip oleh M. Munir dan Wahyu Ilahi, menerapkan bahwa struktur pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin terdapat lembaga yang terorganisir secara baik, yaitu lembaga politik, lembaga keuangan, lembaga kehakiman negara, dan lembaga
tata usaha negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.